Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila, guru PAI di SDN Jogjogan 02, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252114732. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Jogjogan 02 untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan dengan tadarus terlebih dahulu. Surah An-Nasr. Ulangi ibu sekali, kamu sekali ya. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Artinya pertolongan. Artinya pertolongan. Ayatnya ada 3. Ayatnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'a nasrullahi wal fath. Alhamdulillahirabbil Alamin. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Ada yang sedang sakit? Enggak ada. Hari ini sepertinya ibu lihat kelas 6 tidak seluruhnya hadir. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa saja ketua kelas yang tidak hadir? Si Aisyah, Aisyah, Anip, Anif, sama Rizky. dan Rizky. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan. Amin ya robbal Alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, yuk kita tabuk semangat dulu. Tabuk semangat. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Asmaul Husna. Di antaranya apa? Al-Ghaffar. Kemudian Al-Afu. Kemudian Al-Wahid. Dan yang terakhir As-Samad. 4 Asmaul Husna tersebut adalah Asmaul Husna yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan nama lain dari Allah. Anak-anakku, apakah kamu tahu bagaimana caranya memohon ampun atau meminta maaf kepada Allah? Bagus. Kemudian, apakah kamu tahu ciri-ciri orang yang sudah diampuni oleh Allah? Nah, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Hari ini kita akan belajar tentang syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ciri keesaannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kamu lihat ya. Setelah mempelajari materi hari ini, kamu diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan syarat untuk mendapat ampunan Allah. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri orang yang mengimani keesaan Allah atau Asmaul Husna Al-Wahid. Yang ketiga, menjelaskan mengapa hanya Allah tempat bergantung atau Asmaul Husna As-Samad. Dan yang terakhir, menjelaskan alasan harus bertabayun dan bersikap pemaaf. Maka dari itu, hari ini ibu akan membagi kamu ke dalam 4 kelompok agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, juga siapkan alat tulis untuk pembelajaran hari ini. Pernah tidak kamu menyesali kesalahan
dan atau perbuatan dosa yang kamu lakukan? Bagaimana cara menyesali hal tersebut? Dengan cara meminta maaf kepada siapa? Meminta maaf kepada orang yang pernah kita perbuat salah dan juga memohon ampun kepada Allah. Nah, silakan lihat ke depan. Di sini ada tertulis sifat Allah bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 149 terdapat Asmaul Husna yang berarti bahwa Allah Maha Pemaaf atau Al-Ghaffar, yang maksudnya Allah Maha menutupi kesalahan. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita baca firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 149. Silakan ulangi pelafalan ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menyatakan sesuatu pernikahan, menyembunyikan atau mengamalkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh orang Maha Kuasa. Quran surah An-Nisa ya 149. Nah, jadi kalau kita menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, pernah tidak orang lain berbuat salah kepada kamu? Pernah. Jika kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Allah akan memaafkan juga kesalahan kita. Tapi tentunya hendaknya kita bertaubat atau memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pemaaf dan akan menutupi. Allah Maha Pemaaf dan akan menutupi kesalahan hambanya. Cara Allah mengampuni kesalahan manusia adalah setiap detik kan pasti kita tidak terlepas dari dosa kepada Allah. Ya, karena dosa pikiran, pernah tidak berpikir yang tidak baik? Pernah. Kemudian ucapan, pernah berucap yang tidak baik? Pernah. Juga. Atau perbuatan, berbuat yang tidak baik pernah? Pernah. Coba kalian renungkan kesalahan-kesalahan di atas. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepada Allah, yakinlah Allah akan menghapus dan melenyapkannya sebagaimana Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, yaitu diantaranya Al-Ghaffar, Allah Maha Pemaaf dan menutupi kesalahan. Yang kedua Al-Afu, Allah Maha menghapuskan kesalahan. Nah, jadi Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Di sini ada lagi firman Allah di surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Maksudnya taubat yang semurni-murninya itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha atau serius memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu dia taubatan nasuha. Kemudian selanjutnya
syarat untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau ingin diampuni oleh Allah, ada syaratnya. Yang pertama yang harus pasti dilakukan adalah jika ingin diampuni, tentu maksiat yang kita perbuat harus ditinggalkan. Tinggalkan dosanya, baru mohon ampun ya. Yang kedua, baca bersama-sama. Kedua, tiga. Menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Yang kedua, syarat mau diampuni atau ingin dimaafkan oleh Allah adalah menyesal. Dan syarat yang terakhir adalah syarat kalau dosa itu dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau dosa yang berkaitan hanya dengan Allah atau hablum minallah, 3 tadi syaratnya, 1, 2, 3. Tapi kalau dosanya berhubungan sama manusia, syaratnya jadi 4. Contohnya dosa yang berhubungan dengan manusia, dosa apa? Membuli, mencuri, kemudian menyakiti orang lain, memukul atau lain sebagainya, atau memfitnah. Nah, itu syaratnya jadi 4. Yang keempat ini adalah syaratnya, baca bersama-sama. Kedua, tiga. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Harus mendapat maaf dari orang yang sudah dianiaya atau disakiti. Menurut Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mengikuti ajarannya. Jadi taubat yang tadi, minta maaf sama Allah dan menyesal, juga berjanji tidak akan mengulang lagi. Maka dari itu anak-anak, mari kita saksikan terlebih dahulu video ilustrasi berikut. Oh ya, saya boleh sesuatu musibah. Memberikan kamu kekayaan bah, agar segera dapat jodoh. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena persekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa dan Dia kehendaki. Karena siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa besar. Nah, anak-anakku, dari video yang sudah kamu saksikan tadi, kita mengetahui bahwasanya perbuatan dosa itu, apalagi tadi perbuatan dosa syirik, tidak akan diampuni Allah sebelum kita bertaubat. Setelah kamu menyaksikan video dan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Nah, Ibu ada lembar kerja untuk setiap kelompok yang harus kamu diskusikan. Masalah dalam lembar kerja ini hendaknya kamu diskusikan bersama teman sekelompok kamu. Kemudian nanti kamu tuliskan solusinya menurut pendapat kalian. Kemudian kalian akan presentasi di depan untuk menyampaikan pendapat dari masalah tersebut. Sudah siap? Siap. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, yuk kita presentasikan, juga kita saksikan bersama teman kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2, silahkan maju kelompok 2. Salah satu orang dari kalian melihat dan menyaksikan si A mengambil sesuatu dari tas di meja guru saat orang lain istirahat. Pelaku tidak melihat, tapi kalian menyaksikan dengan jelas. Apa yang akan kalian lakukan? Padahal tidak boleh menyebar aib dan kesalahan orang lain. Solusi yang saya lakukan adalah menghampiri si A dan menegurnya. Juga A menyuruhnya untuk mengembalikan barang tersebut dan menyesali perbuatannya. Juga menyarankannya untuk meminta maaf kepada guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyaksikan semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sekarang, kegiatan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan kuis di depan bagi setiap kelompok, tapi hanya mewakilkan satu anggota saja. Sudah siap? Siap. Oke, Ibu mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Apabila saya melakukan kesalahan kepada teman, maka saya segera meminta maaf. Alasannya karena menyesal dan menyakiti perasaan teman dan berharap dimaafkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya anak-anakku, Ibu punya soal untuk kamu kerjakan setelah tadi yang sudah kita pelajari bersama. Soal ini adalah soal bab 2. Karena pembelajaran bab 2 telah selesai, soal ini adalah soal pertemuan minggu yang lalu, juga pertemuan minggu ini, atau soal penilaian bab 2. Silahkan nanti kamu kerjakan, jangan lupa diisi terlebih dahulu identitasnya ya. Berikan ke belakang. Berikan ke belakang. Berikan ke jadi orang ayah bersekolah di urang teh jauh termampu ada tanda ayat makanya ayah katawa orang tua katawa karena ayah Nah, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Bagaimana tadi soalnya? Mudah atau sulit? Mudah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki Asmaul Husna, yang diantaranya tadi ada apa? Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan maka dari itu kita sebagai hambanya jika pernah atau melakukan perbuatan yang salah dan dosa, segeralah memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf atau Pengampun. Nah, anak-anakku, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu berikutnya atau pekan berikutnya dengan pelajaran di bab 3, yaitu tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Belum pulang, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduduhu ilayya inda hajati ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita diberi kesehatan selalu untuk bertemu di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.